Selanjutnya kita persilahkan kandidat doktor kita, alumni pertama Prodi Komputer, Saudara Jonathan Hans Sunarto. Sudah siap ya? Ya, siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terutama juga buat Pak WR1 dan WR4 dan Pak Dekan FMIPA Unhas, pada Pak Prodi Kaprodi Ilkom yang sekarang FMIPA Unhas, dan juga Pak Armin yang sudah kasih kesempatan kali ini. Jadi buat sedikit cerita, pertama kali datang ke Jepang itu karena ikut KKN Unhas, KKN Internasional. Pertamanya itu ditawarin sama Pak Armin. Pak Armin buka pertama kali KKN Jepang, terus beberapa, dasar sekitar 20 orang yang ikut, kebanyakan dari mahasiswa mahasiswa ilmu komputer. Terus kita di KKN itu kita pergi ke beberapa universitas di Jepang. Nah, salah satunya itu QTech. Nah, pada saat di QTech itu Pak Armin sudah wanti-wanti bilang sebelum kita datang kita harus cari dulu profesor supaya biar enak begitu, kita bisa kalau mau lanjut kita bisa dikasih presentasi di sana. Nah, kebetulan waktu itu saya bingung juga mau pilih profesor yang mana, dan Pak Armin tawarin ke lab yang sekarang, yaitu Yoshida Sensei, di mana dulu Pak Armin pernah di lab yang sama juga. Nah, pada saat melakukan presentasi di dengan Yoshida Sensei, nah Yoshida Sensei di QTech, ternyata Yoshida Sensei-nya sendiri tertarik dengan penelitian yang ditawarkan, dan setelah itu diberikan langsung diminta untuk lanjut di S2 di situ, dengan syarat coba dulu short course di QTech-nya sendiri. Pertama ditawarin untuk 1 tahun short course, tapi karena kalau 1 tahun kan kepanjangan, karena waktu itu masih S1, jadi dan belum lulus, jadi diberikan 3 bulan untuk short course-nya. Nah, jadi kita setelah KKN Jepang bulan September 2017, kita langsung urus berkas untuk short course-nya, dan kita langsung diterima di QTech-nya itu bulan Januari 2018 bersama beberapa teman-teman yang dari anak Ilkom sendiri. Setelah selesai short course, Sensei langsung minta urus berkas masuk masternya. Nah, pada saat urus berkas master, jujur saya tidak tidak punya niatan untuk daftar di beasiswa, soalnya saya tidak punya sertifikasi untuk bahasa ataupun yang lainnya. Tapi dari pihak QTech sendiri menawarkan ada namanya beasiswa JASO, dan pada saat tahun itu otomatis langsung sudah terdaftar di beasiswa tersebut. Jadi saya dapat beasiswanya itu untuk 6 bulan, karena saya masuknya bulan Oktober. Lain dengan teman-teman yang lain, kalau masuk bulan April dapatnya beasiswa full 1 tahun. Nah, setelah masuk, waktu itu masih banyak masalah buat ijazah, soalnya waktu itu di Unhas sendiri, karena saya lulusan pertama di akreditasi Ilkom itu belum ada, dan ijazah sedang diproses, dan ijazahnya itu sedikit tertunda. Nah, sedangkan kalau mau masuk di S2 itu kan harus punya ijazahnya. Nah, untungnya Pak Dekan dengan Pak Kaprodi dan Pak Armin langsung urus semuanya, berkasnya dan semuanya, dan puji Tuhan tidak ada masalah sama sekali pada saat masuk. Nah, sekarang itu saya sudah tahun kedua di QTech untuk program master, dan bulan September ini saya lulus masternya dan lanjut di
S3 di program doktor. Nah, penelitian saya sendiri itu tentang enkripsi homomorfik di neural network. Nah, maksudnya itu kita mau bikin di mana setiap prediksi yang dilakukan di server itu full menggunakan data yang terenkripsi, bukan plain text. Nah, ini salah satu yang belum ada, yang belum diterapkan. Nah, sekarang ini yang sedang kita lakukan, masalah yang kita punya itu karena kita menggunakan enkripsi di dalam setiap proses, tentunya dampaknya punya latensi yang tinggi atau time yang tinggi, jadi banyak mengambil waktu yang sangat besar, hampir 300 kali lebih lambat daripada menggunakan plain text sendiri. Tapi kita di sini dengan support dari Sensei, kita mau melakukan namanya akselerasi pakai FPGA. Nah, untungnya karena Sensei sekarang itu ada kerjasama dengan Xilinx, di mana Xilinx itu adalah produser FPGA yang sangat besar. Jadi kita sangat full support untuk device maupun research-nya sendiri. Nah, yang lagi gencar-gencarnya Sensei lakukan ini adalah push untuk kita cepat-cepat selesaikan, karena kita baru sadar di awal tahun ini Microsoft dan IBM itu lagi mau lakukan hal yang sama. Jadi kita lagi bersaing dengan perusahaan yang sangat besar. Jadi Sensei pun bilang kalau kita berhasil di penelitian ini, kemungkinan kita melakukan kerjasama dengan Microsoft maupun dengan IBM sendiri. Mungkin itu yang bisa saya share. Terima kasih. Pengalaman tentang ini nonton Linkyu agak kepala. Oh iya, jadi ya. Oke, nanti lebih saya tanyakan. Oke, jadi para peserta webinar hari ini jadi bisa dirasakan sendiri bahwa pengalaman latar belakang dari masing-masing peserta pembicara kita ini adalah sangat berbeda dari seperti Ihsan tanpa beasiswa dan full nekat ya, dan saudara Yusda dengan beasiswa full, Jonathan Hans dengan beasiswa Jaso, dan nanti ada saudara Rima dengan LPDP dan sebagainya.